Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, Allah subhanahu wa ta'ala dawuh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Ada dua hal yang penting untuk kita perhatikan agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah bertaubat, suka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, suka mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segera bertaubat kembali kepada Allah setelah melakukan kesalahan, setelah melakukan dosa. Soal taubat ini, soal memperbanyak istighfar, soal memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sudah kita bahas di video AZ Channel sebelumnya. Maka di video kali ini kita akan fokus wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Menyucikan diri di sini ulama memahami bahwa orang yang suka berwudu diantaranya. Oleh karena itu agar kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah, marilah dalam kehidupan ini suka berwudu. Dawamul wudu, menjaga wudu. Jadi berwudu tidak hanya untuk keperluan ibadah, misalnya mau sholat wudu, mau membaca Al-Quran wudu, mau memegang mushaf wudu, bukan itu. Tapi berwudu, segera berwudu ketika sudah batal. Jadi batal wudu, sudah batal wudu, batal wudu. Tapi ini berat. Dawamul wudu, selalu menjaga wudhu dalam batal wudhu itu berat. Tapi setidaknya kita menjaga wudhu itu di 4 hal atau di 4 keadaan. Insya Allah hal yang dahsyat, yang baik, yang luar biasa akan kita alami, kita rasakan, kita terima anugerah dari Allah, dicinta oleh Allah diantaranya kalau kita suka berwudhu itu. Yang pertama, kita selalu wudu setiap usai pipis atau BAB. Jadi kalau batal wudu, kentut wudu mungkin tidak mudah ya. Apalagi dalam perjalanan langsung wudu mencari tempat wudu tidak mudah. Tapi setidaknya setiap usai pipis atau BAB kita wudu. Insya Allah ini tidak berat. Kenapa tidak berat? Karena ya pada umumnya kita pipis itu kan mesti di kamar kecil ya. Di kamar kecil itu ada air, atau misalnya kita mampir ke sebuah musola atau apa, di tempatnya mesti tidak jauh dari itu ada keran wudhu. Maka setiap kita pipis atau setelah usai pipis atau setelah usai BAB mesti wudhu. Mau sholat atau tidak, mau sholat atau mungkin tidak mau sholat, kan maksudnya sudah duhur, asar masih lama gitu, ya wudhu. Pokoknya usai pipis, usai BAB wudhu. Kalau ini sudah menjadi kebiasaan kita, lalu kita ajari anak-anak kita setelah keluar dari kamar kecil, Dek, dari kamar kecil ngapain tadi? Pipis Ibu atau pipis Bapak. Udah wudu belum? Ayo wudu. Ini nanti lama-lama menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan nanti kita enak. Habis pipis wudu. Insya Allah tidak berat. Karena habis pipis atau habis BAB tentu kita tidak jauh dari air. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setiap kita mau tidur dan setiap kita bangun tidur. Nah, itu wudu. Mau tidur, wudu. Bangun tidur, wudu. Misalnya tidur habis zuhur, tidur sebentar. Mau sholat asar kan masih lama tuh. Masa wudu? Nah, iya, bangun tidur, wudu. Kalau bangun tidur dari tidur malam, lalu sholat tahajud atau ahzad atau subuh, ya tentu wudu itu lumrah. Tapi intinya setiap mau tidur wudu, setiap bangun tidur wudu. Pernah ada pertanyaan di sebuah pengajian, kalau ini suami istri gini,
Mau tidur, wudhu. Sebelum tidur, bersentuhan sama istrinya atau sama suaminya, atau bahkan mungkin melakukan ibadah yang lain. Bagaimana batal? Ya tidak masalah, sementing mau menuju tempat tidur itu wudhu. Nah, wudhu. Hidup itu enak. Apalagi di dalam riwayat yang lain disampaikan bahwa barang siapa yang tidur dalam keadaan wudhu, itu dijaga oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah hidupnya akan selamat. Dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Misalnya kalau misalnya di sebuah adat tertentu, daerah tertentu, misalnya ada santet, ada macam-macam gitu. Kalau tidurnya wudhu dalam keadaan suci, insya Allah aman, selamat. Jadi setiap mau tidur, wudhu. Setiap bangun tidur, wudhu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, setiap akan pergi, wudhu. Dan nanti setiap pulang dari pergi, wudhu. Nah, mau pergi kemana? Ke pasar, mau pergi ke kampus kalau mahasiswa, mau pergi ke bekerja, ke kantor atau kemana, berangkatnya wudhu. Enak. Dalam perjalanan kalau dalam keadaan suci itu enak. Di perjalanan itu mungkin banyak hal kejadian yang kita tidak sangka sebelumnya. Misalnya di jalan, ya mungkin kita tidak menghendaki. Di jalan kecelakaan, seseorang dalam perjalanan itu kecelakaan. Tapi setidaknya dalam keadaan kecelakaan itu sudah wudhu. Sudah wudhu. Seandainya dalam kecelakaan itu meninggal dunia, meninggal dalam keadaan sudah berwudhu. Ya kita menghendaki perjalanan selamat. Semoga dengan berwudhu itu selamat perjalanan sampai pulang, tentu begitu. Nah pulang di rumah, wudhu. Karena pengaruh hal-hal yang tidak baik, energi negatif di jalan itu macam-macam. Mungkin sampai di rumah, mungkin hawanya panas. Dengan wudhu adem. Sudah wudhu baru minum, baru makan, baru ngobrol sama istri atau sama anak, enak. Jadi ketika mau pergi, wudhu. Ketika pulang, wudhu. Sudah berapa kali tadi? Yang pertama wudhu ketika setiap usai pipis dan BAB. Yang kedua wudhu setiap mau tidur dan bangun tidur. Yang ketiga wudhu setiap mau pergi dan pulang dari pergi. Pernah kan kita orang Jawa kadang-kadang, kalau habis dari pepergian jangan langsung masuk rumah, cuci kaki dulu gitu kan. Pernah gitu kan orang tua kita? Ya, ini kita sempurnakan dengan tidak hanya cuci kaki tapi wudhu. Wudhu. Yang keempat, setiap akan melakukan hal-hal penting. Misalnya ketika akan melamar pekerjaan, wudhu. Ketika akan menulis surat lamaran, wudhu. Ketika akan memulai usaha, wudhu. Ketika akan menerima lamaran, wudhu. Ketika akan melamar, wudhu. Pokoknya ketika akan melakukan hal-hal penting, wudhu. Bagi seorang penulis ketika akan memulai naskahnya, wudhu. Wudhu. Jadi setidaknya kalau kita tidak bisa dawamul wudhu, selalu wudhu, batal wudhu itu berat. Kalau mampu berarti luar biasa. Tapi setidaknya 4 hal ini. 4 hal ini selalu berwudhu. Insya Allah kalau kita sudah melakukan 4 hal ini dan sudah menjadi kebiasaan kita, hidup ini serasa di surga meskipun belum masuk surga. Allahumma amin. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika waktu itu terjadi peristiwa Isra Mi'raj dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberi kesempatan untuk masuk dalam surga. Di surga itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar langkah-langkah kaki, terompahnya itu kedengeran, plek 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 begitu, atau mungkin agak serek gitu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, itu langkah siapa? Suaranya terdengar. Malaikat Jibril alaihissalam menjawab, itu adalah suara langkah kaki sahabatmu yang bernama Bilal bin Rabah. Beruntunglah Bilal. Itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika fajar sesudah selesai Isra Mi'raj di hadapan sahabat-sahabat yang lain. Beruntung Bilal. Masih berada di dunia ini tapi langkah kakinya sudah di surga. Jadi di dunia tapi hidupnya sudah seperti di surga. Lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, amal apa yang engkau lakukan sehingga begini lalu diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW tentang peristiwa yang mendengar langkah kakinya di surga itu. Bilal bin Rabah menjawab, di antara yang dilakukannya menjadi rutin kebiasaan dia adalah suka berwudu.
Apalagi Bilal sesudah berwudu sholat sunnah 2 rakaat. Maka kebiasaan Bilal suka berwudu ini menjadikan ia mendapatkan keistimewaan dari anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Langkah kakinya sudah didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku Isra Mi'raj di surga. Oleh karena itu, apabila kehidupan kita seperti sudah di surga, selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mari suka berwudu setidaknya dalam 4 keadaan tadi. Maka orang yang suka berwudu itu dahsyat sekali. Setidaknya mendapatkan anugerah. Misalnya yang pertama, dekat sekali hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu adalah zat yang maha suci. Maka orang-orang yang menyucikan dirinya saja, suka bertaubat, mohon ampun kepada Allah dan suka berwudu, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan betapa rasanya, jiwanya, hatinya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jauh dari setan, jauh dari jin-jin jahat, jauh dari godaan iblis. Suka berwudu. Jin, setan, jin yang jahat, setan. Menjauh dari orang yang suka berwudu, menjauh. Yang ketiga, mudah berbuat baik, susah berbuat buruk. Nah ini kan luar biasa itu. Biasanya orang itu kalau berbuat buruk gampang, berbuat baik berat. Ini kebalik, orang yang suka berwudu, dawamul wudu, itu berbuat baik itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada saja jalannya sehingga perbuatan dia itu menuju kebaikan. Tapi ketika diajak berbuat buruk, ada saja jalannya sehingga dia tidak jadi. Tidak jadi. Yang keempat, orang yang suka berwudu itu hatinya tenang, bahagia, nyaman. Marilah kita suka berwudu. Ini adalah amaliyah, kelakuan, rutinitas, hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang demikian itu. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.